mempunyai kehidupan yang santai sebagai seorang gamers, pria ini malah memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang mengancam nyawanya, yaitu menjadi anggota tim khusus kepolisian untuk mengawasi mantan napi yang mungkin saja akan mengulangi kejahatannya. Tapi kok bisa ya dia mendadak jadi seorang anggota kepolisian? Jungdo sebenarnya hanyalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai seorang kurir makanan di restoran ayam goreng milik ayahnya. Namun pada suatu malam saat selesai ia bekerja, Jungdo bertemu dengan salah seorang polisi yang terlihat dalam masalah. Melihat itu lantas Jungdo malah menghampiri mereka dan berusaha menghentikan penjahat yang sudah melukai seorang polisi. Karena dia adalah seorang atlet bela diri, tentu saja Jungdo mudah saja mengalahkannya. Karena keberaniannya, Jungdo pun sampai mendapat penghargaan dari pemerintah. Tak hanya itu, pimpinan pasukan khusus juga menawarkan Jungdo untuk magang di tempat mereka untuk menggantikan salah satu anggota yang sedang dirawat. Tapi Jungdo tidak langsung menerimanya. Ia meminta pendapat teman-temannya dan mereka semua mendukung Jungdo. Tapi tentu saja ada satu masalah karena ayah Jungdo tentu saja akan sulit memberikannya izin. Setelah melakukan aksi heroik dengan membantu polisi yang sedang kesulitan menghadapi penjahat, dan kini ia pun ditawarkan untuk magang di tim khusus kepolisian. Jungdo pun tertarik untuk bergabung dan ia harus meminta izin kepada ayahnya terlebih dahulu. Ternyata sang ayah sangat mendukung dan kini Jungdo secara resmi menjadi polisi magang dan tugasnya adalah mengawasi gerak-gerik mantan napi yang baru keluar dari penjara. Semua mantan napi di kota ini dipasangi gelang pelacak untuk mengawasi pergerakan mereka demi mencegah mereka mengulangi kejahatan yang sudah dilakukan. Awalnya Jungdo merasa bosan, namun akhirnya ia menemukan salah satu mantan napi yang mencurigakan karena membiarkan gelang pelacaknya kehabisan baterai dan saat ditelepon tidak bisa terhubung. Untuk mencegah hal buruk terjadi, Jungdo pun ditugaskan untuk memeriksa secara langsung dan menuju ke lokasi mantan napi tersebut berada. Pimpinan juga ikut bersamanya dan Jungdo yakin kalau penjahat itu akan keluar dari jendela selagi pemimpin memeriksa langsung ke dalam. Ternyata benar sekali, mantan napi itu sudah berbuat jahat dengan seorang wanita dan saat akan kabur lewat jendela, Jungdo sudah siap untuk menangkapnya. Polisi magang ini untuk pertama kalinya harus berhadapan dengan seorang penjahat dan untuk kali ini sepertinya sangat mudah baginya untuk mengamankan mantan napi yang mengulangi kejahatannya ini. Dan Jungdo pun sepertinya semakin bersemangat dengan pekerjaan barunya ini. Ia terus mengawasi mantan napi yang dicurigai akan mengulangi kejahatannya. Tapi karena masih terlalu menggebu-gebu, Jungdo sulit mengendalikan emosinya dan hampir saja ia melukai target mereka. Untunglah pimpinan masih sempat mengejar dan menghentikan Jungdo. Sepertinya Jungdo harus masih banyak belajar untuk menjadi anggota khusus kepolisian. Namun pimpinan tidak terlalu mempermasalahkan sikap Jungdo dan malah mengajak Jungdo dan teman-temannya makan malam bersama. Namun saat mereka selesai makan di restoran, anggota di kantor memberikan kabar kepada pemimpin bahwa ada salah satu mantan napi yang mencurigakan karena membiarkan alat pelacaknya kehabisan baterai dan tidak bisa dihubungi. Jungdo dan pemimpin langsung menuju ke lokasi terakhir penjahat ini terlacak. Keberadaannya semakin sulit ditemukan karena ternyata penjahat itu sudah merusak gelang pelacak miliknya. Sebuah drone diterbangkan untuk mencari seorang penjahat yang kabur di sekitar kawasan ini. Setelah keberadaannya ditemukan, Jungdo yang merupakan seorang polisi magang pun akan menangkapnya. Pemimpin sempat mengkhawatirkan Jungdo karena penjahat itu bersenjata, tapi ia tetap nekat berlari mengejar penjahat itu. Pimpinan memberikan arahan melalui alat komunikasi mereka dan terlihat penjahat itu seperti mendobrak rumah seseorang. Pria ini adalah mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara dan ternyata ia masih saja berbuat jahat. Jungdo pun berusaha menenangkannya dan penjahat ini malah melawan. Tapi karena Jungdo adalah polisi magang yang berbakat, mudah baginya untuk membuat penjahat ini tak berdaya. Namun penjahat ini malah mengancam ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Pimpinan yang sudah tahu betul bagaimana tabiat penjahat ini pun meminta Jungdo mengulangi perkataannya untuk disampaikan kepada penjahat ini. Ternyata kalimat yang diucapkan pimpinan benar-benar membuat penjahat ini luluh dan menghentikan perbuatan jahatnya. Disinilah Jungdo sadar bahwa untuk menangani sebuah kasus tidak selamanya harus menggunakan kekerasan. Polisi magang ini terus mengawasi para mantan narapidana yang kini menjadi tanggung jawab tim khusus kepolisian. Tujuan mereka adalah memastikan tidak ada mantan narapidana yang mengulangi kejahatan mereka. Namun malam ini lagi-lagi mereka mendapati pergerakan salah seorang mantan napi yang mencurigakan dan bahkan mengancam mereka melalui telepon. Jungdo bersama pemimpin pun langsung menuju ke lokasi terakhir penjahat itu berada dan ternyata ia sudah cukup lama pergi. Jungdo langsung memeriksa semua tempat yang dimana banyak wanita di sana karena penjahat ini dulunya adalah seseorang yang suka melecehkan perempuan. Ternyata perkiraan Jungdo benar. Penjahat ini masuk ke sebuah salon milik seorang perempuan dan langsung menjalankan niat jahatnya. Untunglah Jungdo berhasil menemukan penjahat itu dan langsung memecahkan kaca pintu untuk menghentikan pria tak bermoral ini. Tanpa pikir panjang lagi, Jungdo langsung mengambil tindakan sendiri walaupun ia hanya seorang polisi
polisi magang. Dan karena keberaniannya selama magang, Jung Do pun mendapat penghargaan khusus dan kini ia resmi diangkat menjadi anggota tetap tim khusus kepolisian. Tapi dengan begitu tanggung jawabnya semakin besar dan ia akan menghadapi kasus yang lebih besar lagi. Seorang tahanan dengan latar belakang kejahatan pelecehan terhadap anak di bawah umur baru saja dibebaskan. Namun tim khusus dari kepolisian akan tetap mengawasinya dengan memasang alat pelacak di kakinya, dan jika didapati ada pergerakan mencurigakan, maka ia akan kembali ditindak. Saat mantan napi ini diantar pulang oleh kepolisian, ternyata sudah banyak warga yang mengamuk karena tidak sepantasnya seseorang yang sudah melecehkan anak dibebaskan. Mantan napi bernama Ki Jung ini pun sama sekali tidak memperdulikan amukan warga, dan saat pada malam harinya Ki Jung kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah rekannya dulu saat masih aktif melecehkan anak-anak. Jung Do yang kini ditugaskan untuk mengawasi Ki Jung akan terus mengikuti kemanapun Ki Jung pergi. Karena pagi ini ada pergerakan dari Ki Jung, tim kepolisian pun langsung bergerak untuk mengikutinya. Terlihat penjahat ini seperti melakukan janji temu dengan seseorang yang mencurigakan, dan ternyata Ki Jung ditawari untuk kembali berbuat jahat dengan cara membuat video bersama anak-anak dan ia akan diberikan bayaran yang begitu besar. Jung Do yang sedang mengikuti Ki Jung terlihat kehilangan jejak dan ia melaporkan kepada pimpinan. Akhirnya pimpinan pun mencoba menelpon Ki Jung dan ternyata Ki Jung mengangkatnya, dan Ki Jung mengatakan ia sedang mencari makan di sebuah pusat perbelanjaan. Kali ini tim khusus kepolisian berhasil dikelabui oleh Ki Jung. Tapi ternyata walaupun sudah ditahan 10 tahun, setelah bebas Ki Jung tetap melakukan aksi bengisnya. Ia sepakat untuk membuat video dengan anak-anak, lalu videonya akan dijual di website luar negeri. Agar tidak dicurigai, saat pimpinan tim khusus menelponnya, Ki Jung tetap menjawab dengan baik-baik. Tapi aksi jahat Ki Jung dan komplotannya sudah dimulai. Salah satu anak mereka culik dan mereka bawa ke tempat rahasia yang akan dijadikan lokasi untuk membuat video. Jung Do yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Ki Jung sampai saat ini belum menyadari ada hal mencurigakan. Tapi walaupun begitu, Jung Do tetap mengikuti Ki Jung sampai akhirnya ia tahu tempat di mana Ki Jung akan melancarkan niat jahatnya. Tapi saat Jung Do menerobos masuk, anak buah Ki Jung sudah mengepungnya. Selagi Jung Do sedang bertarung, Ki Jung pun sudah bersiap untuk melakukan aksi bengisnya. Pria ini akan membuat video dengan anak-anak lalu akan dijual. Anggota tim khusus kepolisian yang akan menghentikan aksinya harus melawan anak buahnya terlebih dahulu. Jung Do harus cepat karena dua penjahat ini sudah akan memulai aksi tak bermoral mereka. Untunglah Jung Do mendengar suara tangisan seorang anak-anak dan ia yakin bahwa Ki Jung ada di dalam sini. Ia pun melakukan segala cara untuk menerobos masuk, namun ternyata Ki Jung sudah bersiap untuk menghentikannya. Tapi karena Jung Do adalah seorang anggota tim khusus kepolisian yang sangat ahli dalam bela diri, ia pun bisa mengalahkan Ki Jung dan akhirnya anak ini pun diselamatkan. Tapi karena Jung Do lengah, ia malah terkena tusukan. Untunglah ada salah satu warga yang ternyata sudah sigap memanggil polisi, namun ternyata tetap saja Ki Jung berhasil kabur. Tapi dampak dari semua ini, Jung Do harus mengalami luka yang cukup parah dan tidak sadarkan diri beberapa hari. Namun setelah Jung Do dirawat, ia pun mendapat penghargaan dari pemerintah dan keluarga anak yang diselamatkannya sangat berterima kasih kepadanya. Namun Jung Do masih belum bisa hidup tenang selagi Ki Jung masih berkeliaran di luar sana dan ia pun mengumpulkan teman-temannya untuk membantunya menangkap Ki Jung. Anggota tim khusus kepolisian ini dibantu teman-temannya berhasil menangkap salah satu komplotan penjahat yang sering membuat video tak senonoh dengan anak di bawah umur. Jung Do pun sangat marah setelah melihat barang bukti itu ada di komputer pria ini dan ia pun meminta orang ini untuk memberitahukan di mana persembunyian Ki Jung, orang yang merupakan aktor utama dari kejahatan ini. Walaupun harus dipaksa terlebih dahulu, akhirnya mereka pun mendapat lokasi di mana Ki Jung berada. Mereka pun langsung menuju ke kawasan yang diduga lokasi Ki Jung bersembunyi. Mereka memulai dengan menanyakan satu persatu warga apakah ada yang melihat sosok Ki Jung. Namun salah satu teman Jung Do memberikan kabar bahwa ada tempat yang mencurigakan karena banyak piring di depannya. Jung Do pun langsung masuk ke dalam sana dan ternyata benar sekali itu adalah markas Ki Jung bersama komplotannya. Seorang diri Jung Do menghadapi anak buah Ki Jung, sementara itu Ki Jung malah mencoba untuk kabur. Teman Jung Do yang berada di luar langsung mengikuti menggunakan drone dan setelah Jung Do berhasil menghentikan semua anak buah Ki Jung, barulah ia langsung mengejarnya. Tak berbasa-basi, setelah mereka bertemu, Jung Do langsung mengerahkan semua kemampuan bela dirinya untuk menghentikan Ki Jung. Ternyata Ki Jung cukup kuat untuk mengalahkannya sehingga Jung Do yang terpojok. Salah satu teman Jung Do pun mengambil tindakan yang cukup hebat dengan menghantam wajah Ki Jung menggunakan drone. Sehingga kini keadaan pun berbalik dikuasai oleh Jung Do. Berkat keberaniannya, Jung Do pun berhasil menangkap salah satu buronan utama di kota ini dan ia dinobatkan menjadi anggota tim khusus kepolisian terbaik dan juga dinobatkan menjadi polisi muda terhebat di negaranya.